Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah ilmu ma'ani Al-Quran. Perkenalkan, saya atas nama Alberto dari program studi ilmu Al-Quran dan tafsir semester 6. Insyaallah di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS. Di sini insyaallah saya akan mengambil judul tentang al-musawah. Adapun pembahasan yang akan saya bahas nanti, yang pertama yakni apa yang dimaksud dengan al-musawah dalam ilmu balaghah, baik secara leksikal maupun terminologis. Yang kedua yakni bagaimana posisi al-musawah di antara ijaz dan itnab, dan apa perbedaan mendasar di antara ketiganya. Pembahasan selanjutnya ini apa saja ciri-ciri dan contoh-contoh al-musawah dalam Al-Quran, hadis, dan juga hadis. Selanjutnya saya akan juga membahas tentang apa tujuan, fungsi, dan manfaat mempelajari al-musawah serta ilmu ma'ani secara umum. Teman-teman sekalian, bahasa Arab merupakan salah satu bahasa tertua dan terkaya di dunia. Yakni bahasa Arab memiliki keindahan sastra yang tidak tertandingi. Keistimewaan bahasa Arab tidak hanya terletak pada sastra yang tidak tertandingi, tapi bahasa Arab ini tidak hanya tidak hanya terletak pada kosakatanya yang luas, tetapi juga pada struktur dan gaya bahasanya yang begitu beragam dan penuh nuansa. Nah, Al-Quranul Karim sebagai kitab suci umat Islam diturunkan dalam bahasa Arab dengan tingkat keindahan dan ketelitian yang melampaui kemampuan manusia, sehingga Al-Quran ini menjadi mukjizat terbesar Nabiullah Muhammad SAW. Nah, maka untuk memahami keindahan dan ketetapan bahasa Al-Quran, ketepatan dalam Al-Quran, para ulama telah mengembangkan disiplin ilmu yang dikenal dengan ilmu balaghah. Ilmu ini terbagi menjadi 3 cabang, yang pertama yaitu ilmu ma'ani, yaitu ilmu tentang makna dan gaya pengungkapan. Yang kedua itu ilmu bayan. Ilmu bayan ini adalah ilmu tentang kejelasan dan perumpamaan. Dan yang ketiga adalah ilmu badi', yakni ilmu tentang keindahan gaya bahasa. Di antara ketiga cabang tersebut, ilmu ma'ani secara khusus berkaitan dengan kajian tentang penggunaan kata dan kalimat yang sesuai dengan konteks dan situasi pembicaraan kita. Nah, selanjutnya kita akan melangkah kepada pembahasan kita, yakni tentang pengertian al-musawah. Kata al-musawah secara leksikal berasal dari akar kata sawaya yang bermakna sama atau sebanding atau juga bisa setara. Nah, kata ini merupakan masdar atau kata benda verbal dari fi'il sawaya yang berarti sawwa yusawwi, atau sulasi mazid. Kata kerja yang telah mendapat tambahan huruf yaitu sawwa yusawwi, artinya menyamakan atau menyepadankan. Nah, dalam kamus-kamus bahasa Arab klasik, musawah berarti kesamaan atau keseimbangan. Nah, dalam terminologi ilmu balaghah, al-musawah memiliki definisi yang lebih spesifik dan teknis. Para ulama balaghah mendefinisikan sebagai berikut: al-musawah hiya ta'adiyatu al-ma'na al-muradi bi ibarati musawatilah, yang artinya al-musawah adalah pengungkapan suatu makna yang dikehendaki melalui ungkapan kata yang sepadan, yaitu tidak menambahkan dan tidak mengurangi. Dalam kata lain, al-musawah adalah metode pengungkapan di mana jumlah kata yang digunakan benar-benar proporsional
dan setara dengan jumlah makna yang ingin disampaikan. Tidak ada kata yang terbuang sia-sia dan tidak ada makna yang terpaksa disembunyikan. Nah, setiap kata mewakili satu makna dan setiap makna diwakili oleh kata yang tepat. Adapun posisi al-musawa di antara ijaz dan itnab. Nah, dalam ilmu balaghah terdapat 3 cara utama seseorang dapat mengungkapkan gagasan atau pikirannya. Nah, memahami hubungan ketiganya sangat penting untuk mengerti posisi al-musawa. Nah, cara pertama adalah ijaz. Ijaz secara harfiah, ijaz berarti meringkas. Dalam balaghah, ijaz didefinisikan sebagai metode pengungkapan yang menggunakan kata-kata lebih sedikit daripada makna yang dikandungnya, namun tetap menjaga kejelasan dan kefasihan. Selanjutnya yaitu itnab. Itnab adalah kebalikan dari ijaz, yaitu metode cara yang kedua ini adalah itnab, pengungkapan yang mengungkapkan kata-kata yang lebih banyak daripada maknanya. Nah, jadi kata-katanya banyak tapi maknanya sedikit. Nah, namun penting dipahami bahwa itnab bukan sekadar pemborosan kata. Setiap tambahan dalam itnab memiliki tujuan dan manfaat balaghawiyah tertentu, seperti memberikan penekanan, memperjelas rincian, menghibur pendengar, atau memperindah ungkapan. Nah, al-musawa, sedangkan musawa ini adalah jalan tengah di antara keduanya. Jadi, al-musawa ini adalah jalan tengah antara ijaz dan itnab. Nah, al-musawa adalah kondisi di mana jumlah kata yang digunakan tepat setara dengan jumlah makna yang ingin disampaikan, tidak kurang seperti ijaz dan tidak berlebihan seperti itnab. Nah, berarti posisi itnab ini adalah di pertengahannya. Selanjutnya, ciri-ciri al-musawa. Para ulama balaghah mengidentifikasi beberapa ciri utama yang menjadi penanda suatu ungkapan bersifat musawa dan membedakannya dari ijaz dan itnab. Nah, ciri yang pertama adalah lafaz tidak berlebihan dan tidak kurang. Ini adalah ciri paling mendasar dari al-musawa. Untuk menguji apakah sebuah ungkapan bersifat musawa, kita dapat melakukan 2 percobaan. Yang pertama yaitu coba tambahkan satu kata jika kata itu menjadi sia-sia dan tidak bermakna atau fadlah, maka ungkapan itu bersifat musawa. Yang kedua, coba hilangkan satu kata jika makna menjadi tidak lengkap atau rusak, maka memang tidak ada kata yang bisa dikurangi dan ungkapan itu benar-benar proporsional. Di sini kita ringkas-ringkas saja ya teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya contoh-contoh al-musawa. Contoh-contoh al-musawa dalam Al-Quran, kan tadi ada contoh dari Al-Quran dan juga hadis dan juga syair. Nah, di sini saya cuma mengambil dari contoh Al-Quran dan hadis. Maka ada beberapa contoh teman-teman sekalian dalam Al-Quran ya. Al-Quran Karim kita perlu ketahui bahwasanya banyak mengandung contoh al-musawa yang indah dan sempurna. Nah, maka ada beberapa contoh teman-teman sekalian. Yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 11, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan bila dikatakan kepada kalian janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini, maka mereka menjawab innama nahnu mustahzi'un, innama nahnu muslihun. Sungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Nah, pada ayat ini setiap kata digunakan dengan sangat tepat dan proporsional. Dialog antara para pemberi nasihat dan orang-orang munafik diungkapkan secara lengkap namun tanpa satu kata pun yang berlebih. Seandainya kita tambahkan satu kata akan ada kelebihan. Seandainya dikurangi satu kata akan ada kekurangan makna. Lalu kita mengambil contoh dari hadis. Dari hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Yang artinya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang sama ataupun perkara yang syubhat. Nah, hadis ini adalah contoh musawa yang sangat indah. Struktur 3 bagian yang simetris dan seimbang, halal jelas, haram jelas, di antara keduanya
ada yang samar, mencerminkan kesepadanan sempurna antara kata dan makna. Tidak ada satu kata pun yang bisa ditambah tanpa menjadi berlebihan. Dan tidak ada satu kata pun yang bisa dibuang tanpa merusak keseimbangan dan kejelasan pesannya. Lalu kita berpindah kepada tujuan dan fungsi al-musawah. Al-musawah sebagai metode pengungkapan yang proporsional memiliki beberapa tujuan teman-teman sekalian dan fungsi pentingnya dalam komunikasi dan karya sastra. Nah, kita singkat-singkat saja teman-teman sekalian. Yang pertama yaitu fungsinya adalah menjamin kejelasan makna atau al-wudu' al-bayan. Al-musawah digunakan ketika penutur atau penulis ingin menyampaikan pesan secara jelas, langsung dan ambiguitas, dengan menjaga keseimbangan sempurna antara kata dan juga makna. Nah, pesan dapat diterima oleh pendengar atau pembaca persis sebagaimana yang dimaksud oleh penuturnya, tidak lebih dan tidak kurang. Adapun manfaat mempelajari ilmu ma'ani, memahami al-musawah sebagai bagian dari ilmu ma'ani memberikan berbagai manfaat nyata, baik dalam konteks akademis maupun praktis kehidupan sehari-hari. Nah, manfaatnya teman-teman sekalian, yakni adalah kemampuan memilih kata yang sesuai dengan keadaan. Pemahaman tentang al-musawah, ijaz dan itnab membantu seseorang untuk memilih gaya bahasa yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi. Seorang orator, penulis, pendidik, atau dai yang memahami prinsip ini akan mampu menyampaikan pesannya dengan lebih efektif dan tepat pada sasarannya. Lalu selanjutnya yakni ada kesimpulan teman-teman sekalian. Kesimpulan yang pertama yakni al-musawah adalah salah satu dari 3 metode pengungkapan gagasan dalam ilmu balaghah. Nah, khususnya dalam cabang ilmu ma'ani, secara terminologi al-musawah didefinisikan sebagai pengungkapan suatu makna melalui ungkapan kata-kata yang sepadan, tidak menambahkan dan tidak mengurangi. Nah, secara singkatnya teman-teman sekalian, kesimpulan adalah bahwasanya al-musawah ini menjadi penengah di antara ijaz dan juga itnab. Nah, kalau al-musawah ini dia tidak ada penambahan kata-kata atau makna dan juga tidak ada pengurangannya, sehingga bisa kita katakan bahwasanya al-musawah ini adalah kata-katanya dan maknanya itu tepat sesuai dengan makna tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.